Kasus penganiayaan anak di Kutai Timur yang akhirnya merenggut nyawa si anak, seperti tragedi di film zaman dulu yang berjudul Ari Anggara, menyisakan luka mendalam, bukan hanya menyayat perasaan masyarakat yang mendengar berita ini. Tapi, bagi keluarga korban, ini merupakan kehilangan yang sangat menyesakan untuk diingat. Sang kakek menjadi saksi, kunci yang pertama kali curiga akan menyebab kematian sang cucu, hingga menyuruh membuat laporan ke polisi. Di kesempatan ini kita akan mendengar langsung kisah beliau tentang sosok sang cucu, MA, yang berusia 8 tahun, semasa hidup dan bagaimana ia berjuang mengungkap kebenaran di balik tragedi ini. Saksikan saksi kata berikut ini. Seorang bocah laki-laki berusia 8 tahun seharusnya masih menghabiskan hari-harinya dengan bermain dan belajar. Namun, bagi MA, masa kecil itu berakhir tragis. Di balik pintu rumah sederhana, tubuh kecilnya justru menjadi sasaran kemarahan. Luka demi luka menumpuk, hingga akhirnya membuat nyawa MA melayang. Yang lebih memilukan, pelaku bukanlah orang asing. Ayah kandung dan ibu tiri, orang yang seharusnya melindungi, justru menjadi penyebab berakhirnya hidup sang anak. Awalnya, kematian MA disebut akibat penyakit bengkak. Namun, kecurigaan muncul ketika keluarga melihat kondisi jenazah. Tubuh penuh lebam, wajah membiru, tanda-tanda yang jelas bukan karena sakit. Disinilah peran sang kakek menjadi penting. Dengan hati yang hancur, ia menatap tubuh cucunya untuk terakhir kali. Dari tatapan itulah, keberanian muncul, menolak percaya pada kebohongan, dan membawa kebenaran ke hadapan hukum. Autopsi kemudian membuktikan, MA mengalami kekerasan berulang, gizi buruk, luka di sekujur tubuh, hingga perdarahan otak. Fakta yang menegaskan, bocah ini tidak pergi karena penyakit, tapi karena dianiaya dengan kejam. Tragedi ini menyisakan luka mendalam. Bagi keluarga, terutama sang kakek, kehilangan ini bukan sekadar duka, tapi juga pengkhianatan dari darah daging sendiri. Kisah MA adalah peringatan keras bagi kita semua, bahwa kekerasan terhadap anak seringkali terjadi di ruang yang paling kita percaya, rumah. Dan bahwa keberanian untuk bersuara, seperti yang dilakukan sang kakek, dapat membuka tabir kebenaran, sekaligus memberi harapan agar tak ada lagi anak yang bernasib sama. Siap. Ya, Tribuners, saat ini kami sedang bersama Bapak Nawir sebagai kakek Ananda MA. Beliau ini dikenal sangat dekat dengan Ananda MA dalam semasa kecilnya sebelum ibunda kandungnya meninggal dunia. Lalu bagaimana kesaksian sosok Ananda MA di mata kakek Nawir? Mari kita saksikan. Mohon izin kakek, bisa kakek jelaskan bagaimana keseharian Ananda Alvin di mata kakek sendiri? Kalau cucu saya Alvin ini cukup baik Bu, anaknya ceria kali anaknya. Oke. Kakek sendiri merawat Ananda Alvin sejak kapan kek? Umur berapa? Saya merawat Alvin tuh kira-kira umur 5 tahun lebih. Sewaktu mamanya sudah meninggal, dia diam sama saya. Diam sama saya di sini, jadi saya yang ngerawat dia selagi mamanya sudah berpulang begitu. Setelah bapaknya ngambil istri, baru datang ke sini ngambil. Padahal saya sudah bilang kalau dapat biar anak kamu tinggal sama saya aja. Soalnya kamu kan berusaha jauh. Saya bilang sewaktu-waktu kalau kamu kepingin ketemu, kamu kan punya mobil. Enak aja datang ke sini melihat kamu punya anak. Tuh, saya kasih tahu begitu. Tapi tetap dia mau bawa. Kekeh ingin membawa Alvin ke Sangatta ya kek? Iya, ke Sangatta. Itu sekitar tahun berapa kek dibawa? Kalau tahunnya itu baru tahun lalu mungkin atau sudah lama? Sudah lama Bu. Sudah lama ya. Oke, Kek, ini selama bersama dengan cucu kakek ini apa yang paling berkesan? Memori apa yang paling berkesan dengan cucu kakek? Ya yang paling berkesan lah kalau saya bawa kemana-mana itu selalu
minta digendong begitu. Dia manja sekali Bu ya. Oh, manja. Manja. Tapi kalau diajak ngobrol gitu juga senang diajak bercanda. Senang dia tidur sama saya di sini bertiga, saya di tengah-tengah, dia kiri atau kanan sama adiknya ini. Tiap malam tidur sama-sama selagi waktu diam sama saya. Lalu menurut kakek sendiri bagaimana penilaian kakek terhadap cucu kakek itu? Mungkin mudah diatur, misalkan disuruh minta tolong ambilkan ini. Dia anaknya itu penurut Bu, penurut. Kalau kita kasih tahu, Pin, ambilkan saya air, dia cepat lari ngambil, ambilkan gelas, cepat dia ambil gelas begitu. Dia penurut anaknya Bu. Oh, tidak banyak membantah ya? Iya. Ceria, ceria. sering tertawa. Lalu apakah ada kebiasaan kecil dari cucu kakek yang selalu kakek ingat, misalkan makanan favorit atau mungkin cara bermain, mainan apa yang disenangi cucu kakek gitu? Apa yang kakek ingat? Kalau itu senang makan apa cucu kakek? Kalau makanan selalu dibelikan sama mama, selagi mamanya ada makanan ringan itu aja. Oh, jajanan ciki-ciki gitu ya? Iya, gitu. Kalau mungkin masakan dari nenek dulu sempat ada yang disuka oleh cucu nggak? Kalau itu biasa aja dia. Oh, biasa aja. Mainan favoritnya cucu? Kalau mainannya tuh cuma bergaul sama sepupu-sepupunya ini aja. Main berlari kejar-kejaran. keluar ke dalam, berlari keluar ke dalam, pergi belanja gitu. Oh, iya. Mungkin kakek pernah ngajak cucu kakek yang sudah meninggal ini ke mana, jalan-jalan atau main kemana gitu? Sering saya bawa kalau ada pertandingan main voli apa, sering saya diajak bawa nonton ya? melihati orang main voli begitu. Cucunya senang? Senang dia, senang, dan lagi orang-orang mereka pada senang sama anak itu. Bergantian mereka itu datang cium, dia peluk dia, soalnya anak itu baik kelihatannya Bu. Jarang nangis? Jarang nangis. Tapi sering mudah tertawa ya, senyum ya? Ketawa terus dia, apalagi kalau ketemu sepupu-sepupunya, ketawa terus dia. Oke, siap. Sejak kapan kakek bertemu terakhir kali dengan cucu kakek? Saya berketemu ini sewaktu sudah meninggal ini aja. Saya sebelum ini terakhir lagi? Belum pernah, selama dia diambil sama bapaknya, tidak ada komunikasi lagi, langsung putus hubungan kami. Kira-kira sudah berapa lama itu ya jangka waktu tidak berhubungan dengan cucu kakek? Kira-kira setahun ada? Setahun lebih. Lebih ya? Lebih, dekat 2 tahun gitu. Kemudian apakah kakek, tapi selama si cucu kakek ini tinggal dengan orang tua yang sekarang ini, yang jadi tersangka ini, nggak pernah melihat sama sekali, baik video call? Nggak pernah lihat sama sekali. Soalnya kita mau cari aja, kita nggak tahu alamatnya. Itu susahnya. Kalau kita tahu alamatnya, tidak mungkin kita nggak bisa ke sana nemuin anak ini, sebab kita istilahnya kalau orang sini bilang itu dendam begitu kalau bahasa orang sini. Kemudian pernahkah mungkin kakek sendiri melihat ada tanda-tanda dari bapaknya cucu kakek atau orang lain, ada curiga cucu itu mengalami kekerasan? Kalau itu Bu, selama istilahnya saya perhatikan dengan bapaknya, bapaknya itu cukup baik sama anaknya. Selagi waktu ibu kandungnya masih hidup ya, anaknya kakak ya? Baik, betul sama anaknya. Baik, betul sama anaknya. Kemudian ketika kemarin mendapatkan kabar bahwa cucu kakek sudah meninggal, apakah tetangga-tetangga ikut? Bagaimana reaksi tetangga kakek ini di sekitar? Kalau tetangga sini semua pada terkejut semuanya mendengar berita ini. Terus pada berdatangan ke sini kakek? Iya, berdatangan sini semua, tanya saya bagaimana kabar anak itu dibawa ke sini kah atau bagaimana. Saya bilang saya minta secepat mungkin anak itu dibawa ke sini, saya bilang hari ini juga. Gitu. Bagaimana kabar kematian cucu kakek pertama kali kakek dengar? Kalau saya dengar itu berhubung ada hubungan dari kakak si pelaku ini, bapaknya nelpon ke sepupu istri kakaknya. Jadi
pas istri kakaknya itu mendengar berita itu, langsung melihat gambarnya, langsung dipoto. Dicuri foto gambarnya itu, arwah itu, baru dikasih sama suaminya, dikasih tahu bahwa ini foto Alvin sudah meninggal. Begitu kakaknya melihat gambar itu, langsung dia kirim sama anak saya di sini. Sekitar kurang sedikit jam 4 subuh. Berita itu kami tahu. Oke, siap-siap. Kemudian apa yang kakek rasakan setelah mendengar kabar bahwa cucu kakek telah tiada? Saya waktu anak saya ini memperlihatkan fotonya di HP itu, saya langsung merahung, terkejut. Sebelah ini orang sebelah situ terkejut dengar saya merahung. Saya tidak sangka-sangka, Bu, anak saya kejadiannya seperti ini. Siap-siap. Gitu. Kapan kakek pertama kali melihat jenazah cucu kakek? Kan dari Sangatta kan kemarin dibawa ke rumah sakit RSUD Muara Bengkal nggak? Iya. Kakek kapan melihat jenazah cucu? Kalau saya melihat itu pas sudah di rumah sakit Muara Bengkal. Soalnya saya kasih tahu saya punya anak yang nunggu di sana, bilangku kalau mayatnya sudah datang, saya bilang ke rumah sakit, tolong beritahu kami di sini. Jadi begitu mayat datang, semua kami sini satu oto ke sana. Nah itu kan diantar oleh kedua pelaku ya kek ya? Iya. Bapak sama ibu tirinya ya? Iya. Apakah kakek pernah sempat ngobrol dengan mereka berdua? Enggak pernah. Kalau memang saya cari-cari istrinya itu, saya enggak ketemu. Rupa-rupanya polisi menyembunyikan kah apakah? Kalau saya ketemu mungkin saya agak hilap juga, saya emosi ya? Emosi melihat saya punya cucu dibikin begitu. Nah, terus ketika kakek datang ke RSUD Muara Bengkal, apakah sejak awal kakek sudah merasa ada sesuatu yang tidak wajar dari kondisi jenazah cucu kakek itu? Saya sebelum ke sana saya sudah melihat bahwa kematian cucu saya ini jelas-jelas tidak wajar. Waktu saya punya anak ini nunjuki fotonya di HP ini, langsung saya bilang, wah ini saya kantor polisi sudah ini tidak beres sudah ini, saya bilang ini. Jadi sebelum mayat itu ada beritanya sampai, saya sudah kantor polisi sudah. Bersama Pak Ramli tadi ya? Iya, sama Ramli, ada juga tetangga namanya Pak Sabran ini, kantor polisi situ. Lama tanya jawab di situ, masalah itu ditunjuki segala fotonya itu, langsung berunding polisi, langsung menyeberang. Siap-siap. Ketika kan dikuburkannya di sini ya kek ya? Iya. Nah itu yang memandikan jenazah cucu kakek siapa? Oh, yang mandikan sana di rumah sakit sana. Oh, rumah sakit. Berarti kakek tidak ikut memandikannya? Tidak ikut. Tapi kalau gotong mayatnya ke jenazah ke kuburannya? Itu saya punya anak-anak semua yang gotong. Tapi kakek ikut ke kuburan juga ya? Ikut ya. Ikut. Boleh nggak kayak kita diceritakan secara rinci bagaimana kondisi wajah, tangan atau tubuh cucu kakek saat kakek lihat pertama kali? Kalau saya melihat keadaan mukanya itu benar-benar kasihan benar kita melihat. Di sini matanya ini bengkak hitam, di sini bekas pukulan, di sini bengkak-bengkak, banyak di sini bengkak-bengkak, di sini saya lihat di mayatnya itu, Bu. Tangannya, badannya? Kalau badannya tidak kelihatan di fotonya itu ya? Waktu pertama-tama saya lihat itu, cuma dari sini aja nampak di fotonya di HP. Tapi kurus ya? Hah? Kurus atau? Kurus anaknya. Kemudian sebagai seorang kakek, bagaimana kakek memaknai kenyataan bahwa cucu kakek sendiri meninggal justru di tangan orang tuanya? Saya itu merasa sangat kehilangan sekali, Bu. Oleh karena cucu saya sampai, walaupun cucu saya meninggal itu, kalau memang keadaan istilahnya yang wajar, saya tidak begitu sedih. Tapi ini cucu saya meninggal ini dalam keadaan begitu, saya sangat sedih sekali.
Jika kakek diberi kesempatan berbicara langsung kepada kedua pelaku, ayah kandung maupun ibu tiri dari cucu kakek, apa yang ingin kakek sampaikan kepada para pelaku? Kalau saya mungkin saya tidak sanggup melihat mereka itu, Bu. Saking anunya di sini tuh, Sakit nggak sanggup, hati ya. nggak sanggup saya melihat, nggak sanggup. Siap. Kemudian apa yang kakek harapkan dari proses hukum yang saat ini berjalan untuk kedua pelaku? Kan sekarang kan kedua pelaku sedang ditangkap oleh polisi ya, Iya, Kak, ya, iya. sedang di Polres Kutim. Iya. Lalu apa yang kakek harapkan dari hukuman yang untuk mereka berdua lah? Saya nih harapkan sedapat mungkin mereka berdua itu kalau perlu tuh dihukum mati aja, dihukum yang seberat-beratnya lah. Untuk keadilan Iya, kakek ya. keadilan cucu saya itu. Oke. Jika kakek bisa menyampaikan satu kalimat terakhir untuk mengenang cucu kakek, apa yang ingin kakek sampaikan kepada cucu kakek? Mungkin kalau misalkan diberi kesempatan bisa menyampaikan sesuatu kepada cucu kakek, apa yang cucu kakek sampaikan kepada cucu kakek? Kira-kira mau ngomong apa kepada cucu kakek sebelum meninggal kalau misalkan diberi kesempatan? Saya kalau diberi kesempatan ngomong sama cucu saya hanya bilang kamu diam sama saya, Cong. Soalnya kalau kamu sama saya, kamu termasuk istilahnya saya jamin lah, mulai dari kamu punya belanja dengan ongkos kamu, saya jamin. Saya hanya bisa bilang begitu, Bu. Seandainya saya diberi kesempatan bertemu dengan cucu saya ini. Kakek sayang banget dengan cucu kakek ya. Oke, siap. Dari wawancara ini kita menyadari seringkali kejahatan justru datang di tempat yang aman, yaitu rumah. Namun berkat ketelitian dan insting serta keberanian sang kakek, kebenaran akhirnya terungkap. Demikian perbincangan kami bersama kakek korban. Kisah ini meninggalkan duka yang mendalam, sekaligus menjadi pengingat bahwa perlindungan anak adalah tanggung jawab kita bersama. Saya Nurullah Firdaus, mohon pamit undur diri, sampai jumpa kembali pada kesaksian-kesaksian di program Saksi Kata Tribun Kaltim. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.